Kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila? Antum atau saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asik. Felix Xiao nantang debat tentang Pancasila. Maka saya katakan dengan senang hati, biar debatnya bermanfaat, lebih baik jangan di medsos. Saya tantang debat di TV One, Kompas TV, Aiman, Mata Najwa, atau Deddy Corbuzier. Lu jual gue borong. Gue Profesor Pancasila, the king of science. Nah, revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental. Jangankan ente, hei Felix Xiao, Ustadz Kiai Ajengan Habaib saja berkali-kali saya tantang, mingkem. Si Somad saja mingkem, si Adi Hidayat saja mingkem, apalagi ente. Lu jual gue borong. Karena kalau ente kalah, ente harus tobat dari kegoblogan dan ketololan ingin menegakkan khilafah. Pancasila ada berapa sila? 5. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Adil dan beradab. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebesaran dan ketuhanan perwakilan. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang paling panjang yang mana? 4. Saya nggak bahas yang pendek-pendek, nggak level, yang panjang aja. Coba ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, sampai di situ dulu. Hikmat kebijaksanaan. Sekarang saya mau nanya, hikmat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketik kata hikmat, Anda akan lihat artinya adalah kebijaksanaan. Ketik kata hikmat, Anda akan lihat artinya adalah kebijaksanaan. Ketik kata hikmat, Oh my God. artinya adalah kebijaksanaan. Berarti arti hikmat adalah apa? Oke, sekarang artiin hikmat sebagai kebijaksanaan, baca ulang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatnya diartiin, kerakyatan yang dipimpin. Aduh Mas Bro, ele si gubal kaber eta irung atawa kutil si borokokok si onton. Dikirain pinter, dikirain cerdas, ternyata bego, goblok, bodoh, tolol, belenggu. Saya itu suka bahas yang panjang-panjang, nggak level yang pendek-pendek. Dikirain pinter, dikirain cerdas, ternyata bego, bodoh, goblok, tolol. Pantesan umatnya pun sama, pengikutnya pun sama, bego, bodoh, tolol, goblok, dungu. Wong ustadznya pun kayak gitu. Si Felix Xiao ini aneh bro, nggak bisa membedakan antara kebijaksanaan dengan kebijakan. Meskipun sama-sama mempunyai kata dasar bijak, tapi kalau sudah pakai awalan dan akhiran beda. Kebijakan dengan kebijaksanaan beda. Hikmah itu menurut KBBI yang pertama artinya itu adalah kebijakan, bukan kebijaksanaan atau kearifan atau kesaktian. Itu namanya hikmah. Hikmat bukan kebijaksanaan, kebijaksanaan bukan hikmat. Yang bikin Pancasila itu profesor, bukan orang sembarangan, bukan sembarangan orang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi nggak mungkin katanya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Goblok, goblok, bodoh, bodoh. Bodoh, pelit, bodoh, belegung sia, bodoh. Aduh. Pengen mendirikan negara Islam, pengen menegakkan syariat Islam, pengen menegakkan khilafah Islamiyah. Kalau bego, bodoh, tolol, dungu, belegung, mau jadi apa ini negara bapak-bapak, ibu-ibu dan bunda-bunda sebangsa setanah air kalau orang-orang bodoh diberikan kekuasaan untuk memimpin negara ini? Akan bikin kehancuran bangsa dan negara ini. Untung Tuhan menampakkan kebodohan, ketololan, kedunguan dari si Felix Xiao ini. Benarkah si Felix Xiao bodoh? Mari kita buktikan. Benarkah si Felix Xiao stupid? Mari kita buktikan. Sila keempat dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bapak-bapak, ibu-ibu dan bangsa setanah air.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan si gumpal gabel dengar tipisan kan kieu patut si goblok si onton. Aja pelik sutupin banget pelik. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan yang namanya susunan kalimat SPOK. Susunan kalimat SPOK terdiri menjadi dua bagian, ada yang namanya kalimat pasif, ada yang namanya kalimat aktif. Saya makan donat, itu namanya kalimat aktif karena subjeknya aktif. Kalimat aktif karena subjeknya aktif. Saya makan donat, itu kalimat aktif. Saya makan donat di dalam kamar. Maka susunan yang terjadi, saya adalah subjek, makan adalah predikat, donat adalah objek, di dalam kamar adalah keterangan. Maka bentuk susunan kalimatnya utuh, lengkap, sempurna, si gubal gabel. SPOK, kalimat aktif SPOK. Sekarang kalau kita balik pelik siau, maka akan membentuk susunan SPOK dalam bentuk kalimat pasif, di mana objek jadi subjek, subjek jadi objek, subjeknya jadi pasif. Donat dimakan saya di dalam kamar oleh si gubal gabel aja eta irung atawa kutil. Donat adalah subjek, dimakan adalah predikat, oleh saya adalah objek, di dalam kamar adalah keterangan. Pelik cincau, pelik cincau, pelik cincau, pelik cincau, panas gini enak dahar cincau. Mari kita masuk ke dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan adalah subjek, dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin berarti predikat, karena predikatnya berawalan di, jadi sudah dipastikan ini kalimat pasif. Oleh hikmah kebijaksanaan, ini adalah kata benak atau kata orang, kata benak atau kata orang atau objek. Hikmat kebijaksanaan itu objek. Dalam permusyawaratan perwakilan itu keterangan tempat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bentuk kalimat pasif, di mana objeknya yang aktif, subjeknya yang pasif. Bentuk kalimat pasif, subjeknya pasif, objeknya aktif. Nah, begini dulu pelik cincau kalau mau menafsirkan Pancasila. Jangan menafsirkan Al-Quran, jangankan menafsirkan hadis, menafsirkan Pancasila aja belegu goblok tolol dungu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan itu objek. Objek bisa kata benda, bisa kata orang. Bisa benda, bisa orang. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh orang yang hikmat dan oleh orang yang bijaksana. Jadi hikmat ini artinya bukan bijaksana. Hikmat ini artinya adalah arif, orang yang arif. Kebijaksanaan itu dari bijak, orang yang bijak. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh orang-orang yang arif dan bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan di gedung DPR si gubal gabel. Jadi orang-orang yang pantas duduk di DPR, yang pantas jadi wakil rakyat, bukan orang yang punya duit, bukan orang yang banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak istrinya, banyak rekeningnya, tetapi harus dipilih orang yang arif dan bijaksana. Kerakyatan, masalah-masalah rakyat didiskusikan, diobrolkan, diperdebatkan oleh orang-orang yang arif dan bijaksana di dalam gedung permusyawaratan rakyat dan perwakilan. Begitu pelik cincau, arti kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Begitu cincau. Permasalahan-permasalahan rakyat yang terjadi di tengah rakyat, yang terjadi di kehidupan rakyat, diperbincangkan, didiskusikan, diobrolkan, diperdebatkan oleh orang-orang yang arif dan bijaksana dalam gedung permusyawaratan rakyat, bukan di tengah jalan dengan demo berjilid-jilid dodol. Cetek. Makanya bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang-orang seperti pelik cincau, Somad, Adi Hidayat,
Rizik Syihab, Bahar Smith, orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, ulama 212. Itu orang-orang yang innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Jangankan untuk menegakkan khilafah, menegakkan syariat Islam yang dinasionalisasikan, untuk menegakkan, menjalankan satu ayat saja mereka nggak becus. Untuk menafsirkan Pancasila, sila keempat saja mereka nggak becus. Apalagi menafsirkan hadis, apalagi menafsirkan Al-Quran. Manusia-manusia yang bodoh kayak gini, manusia-manusia yang tolol kayak gini, buang ke tempat sampah. Jangan diberikan kekuasaan, atau negara kita akan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, akan rusak dan berbentuk medan perang. 2024 jangan pilih partai yang didukung oleh mereka, dan jangan pilih capres yang didukung oleh mereka. Mereka manusia-manusia yang innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang bodoh dan zalim dan bodoh. Bahasa kitanya botol, bodoh dan tolol, bego, bener-bener goblok. Jadi kalau mereka-mereka ini dikasih pensil, dikasih kertas, disuruh gambar wanita cantik, jadinya monyet. Padahal keinginannya itu gambarnya wanita cantik, malah jadinya monyet. Kenapa? Mereka orang-orang yang bodoh. Jangan percaya kalau mereka ingin menegakkan syariat Islam. Sesungguhnya mereka ingin berkuasa, ingin hidup untuk makan untuk hidup. Hidup mereka tak ubahnya seperti singa, tak ubahnya seperti domba, tak ubahnya seperti kambing, tak ubahnya seperti sapi yang hidup untuk makan untuk hidup, hidup untuk kemaluannya untuk hidup. Makanya mereka cuma dua hal yang akan dilakukan oleh mereka. Kalau enggak maling, kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.